Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo sore hari jam 5 sore. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Pandalungan dari Probolinggo ke Jakarta Gambir. Kereta api Pandalungan merupakan kereta api kasta paling tinggi di Daob 9 Jember, melayani kelas full eksekutif dan satu kereta wisata priority. Dan kereta api Pandalungan merupakan kereta api dengan rute terpanjang kedua setelah Blambangan Express. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Stasiun Probolinggo memiliki lokasi yang cukup strategis karena berada di pusat keramaian kota, berdekatan dengan alun-alun dan Masjid Agung Probolinggo. Selain itu, stasiun ini juga dibangun mendekati pesisir utara Laut Jawa, dengan tujuan mempermudah mobilisasi angkutan barang kereta api menuju pelabuhan pada masanya. Stasiun Probolinggo merupakan salah satu stasiun penting di wilayah Tapalkuda, Jawa Timur, yang menjadi penghubung ke berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari Jember, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Cilacap, Purwokerto, Semarang, Cirebon, hingga Jakarta. Stasiun Probolinggo juga menjadi gerbang utama bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Gunung Bromo. Tak heran jika stasiun ini masuk dalam jajaran 10 besar stasiun tujuan wisatawan asing pada tahun 2025. Oke, ini dia stasiun Probolinggo. Sekarang jam 17.20 untuk keberangkatan kereta api Pandalungan dari Probolinggo jam 17.32. Kurang lebih 12 menit lagi. Dan ini pintu keberangkatannya. Mari kita masuk. Ruangan ber-AC, pintu ditutup lagi. Seperti ini ruang tunggu di stasiun Probolinggo. Di depan sana ada boarding, hanya ada boarding manual dicek oleh petugas dan tidak ada boarding menggunakan face recognition ya di Probolinggo. Di sini ada ruang tunggu, ada loket juga di situ. Lalu di sini ada gift shop, tempat jualan oleh-oleh khas Probolinggo. Nah, ini dia. Stasiun Probolinggo ini keren juga ya, ruang tunggunya ber-AC teman-teman. Ada dua nih, kanan dan kiri. Mantep cuy. Cetak tiket. Nah, ini dia tiket kereta api Pandalungan kali ini. Perjalanan dari Probolinggo ke Gambir. Berangkat Probolinggo jam 17.32 dan akan tiba di Gambir keesokan harinya pada pukul 4.30. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Bisa teman-teman lihat, penumpang kereta api Pandalungan dari Probolinggo rame banget ya. Oh, entah penumpang tersebut full trip sampai Jakarta, entah juga sampai Surabaya atau sekitaran Semarang. Nah, untuk kereta api dari Probolinggo ke Jakarta, untuk saat ini dilayani oleh dua kereta api, yaitu Pandalungan dan Blambangan Express. Kereta api Pandalungan dengan kelas eksekutif dan wisata priority, sedangkan Blambangan Express kelas ekonomi modif new generation dan eksekutif. Untuk eksekutifnya sama-sama menggunakan eksekutif style generasi pertama. Nah, untuk waktu tempuhnya lebih cepat kereta api Pandalungan. Dari Probolinggo ke Gambir itu waktu tempuhnya 10 jam 58 menit, sedangkan Blambangan Express dari Probolinggo ke Pasar Senen waktu tempuhnya 12 jam 13 menit. Kereta api Pandalungan bisa secepat itu karena pada jadwal grafik perjalanan kereta api 2025, kereta api Pandalungan memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi ngebut sekarang guys. Kalau Blambangan Express kan masih maksimal 100 ya. Kalau Pandalungan udah 120. Bahkan waktu tempuh Pandalungan dari Surabaya ke Jakarta ini cepat juga guys. Bahkan lebih cepat dari kereta api Bima dan Argo Semeru. Wah, gokil juga kan Pandalungan. Padahal kereta pendatang baru tuh mulai dioperasikan pada tahun 2023. Tapi untuk waktu tempuhnya hampir sama seperti kereta api Sembrani. Oke, ini kereta api Pandalungannya agak telat ya. Harusnya jam 17.32 berangkat, ini 17.36 baru persiapan masuk. Entah kenapa ya bisa telat gini ya. Telat sekitar 5 menitan. Oke, itu dia keretanya udah kelihatan, persiapan masuk jalur 2.
Oke, kereta api Pandalungan udah tiba di stasiun Probolinggo. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Pandalungan ini membawa 8 eksekutif, 1 kereta wisata priority, 1 kereta makan, 1 pembangkit, dan 1 bagasi. Dan pada perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 1. Eksekutif 1 berada di depan ya. Tepatnya di kereta nomor urut 3. Karena di belakang lokomotif ada bagasi, lalu belakangnya lagi ada priority. Nah, ini dia rangkaiannya. Rangkaian kereta api Pandalungan menggunakan stiker tematik spesial Natal Tahun Baru 2026 dengan animasi kartun Carlo, Mayonnaise, Bianta dari kartun apa ini ya namanya ya. Bagi yang tahu silakan komen teman-teman. Karena udah terlambat ini persiapan berangkat ya. Gokil, cepet banget. Oke, pada pukul 17.42 terlambat 10 menit kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Perjalanan kali ini dari Probolinggo ke Jakarta Gambir ditempuh selama 10 jam 58 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngrumbuh, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Karawang, Cikarang, Jatinegara, dan tujuan akhir Gambir. Kereta api Pandalungan menjadi kereta api terjauh kedua setelah Blambangan Express dengan rute Jember-Jakarta sejauh 919 km. Menjadi andalan bagi masyarakat tapal kuda jika berpergian ke Jakarta. Oke, ini dia kecepatan kereta api Ranggal Jati selepas stasiun Probolinggo. Langsung ngebut guys. Berjalan 116 sampai 118 km per jam. Karena dari stasiun Leces Probolinggo sampai Pasuruan, ini kecepatan maksimalnya 120. Kereta api yang bisa sengebut ini di jalur Leces Probolinggo Pasuruan hanya kereta api Pandalungan ya. Untuk kereta api Logawa udah di downgrade 110. Dan kereta api lainnya macam Blambangan Express, Mutiara Timur, Ijen itu masih 100 km per jam. Dan Pandalungan menjadi satu-satunya kereta yang paling ngebut di Daus 9. Maksimal 118. Gokil cuy. Untuk kondisi di dalam kereta saat digeber ngebut, anteng-anteng aja sih, mantep banget. Tidak gemelodak. Dan untuk kekedapan suara juga mantep. Suara dari luar dapat diredam dengan baik. Nah ini, meskipun kecepatannya 119 barusan, tapi gak gemelodak loh, mantep juga. Nah di luar sengebut ini loh. Saat ini kereta api Pandalungan melintas langsung stasiun Grati dengan kecepatan 119. Gokil, ngebut banget cuy. Apa karena ini udah
terlambat ya, jadi dimentokin 120. Nah 120 pas cuy. Oke, pada pukul 18.05 terlambat 5 menit, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Probolinggo. Pemberhentian pertama pada perjalananku kali ini. Nah, kalau tepat waktu, kereta api Pandalungan berhenti di sini selama 11 menit untuk tunggu silang dengan kereta api Ranggajati. Dan ini dia eksekutif 1 yang aku naiki. Bernomor K1018121 DPNU JAKK Jakarta Kota. K1 merupakan kelas eksekutif 18. Kereta ini dibuat pada tahun 2018 yang merupakan stainless steel generasi pertama, nomor urut 121 dan milik depo JAKK Jakarta Kota. Sekarang jam 18.13, seharusnya kita udah berangkat ya. Tapi ini kayaknya Ranggajatinya ikut telat deh. Jam segini masih belum masuk. Wah, sama-sama telatnya antara Pandalungan dan Ranggajati. Oke, ini akhirnya Ranggajatinya masuk. Oke, ini dia kereta api Ranggajati udah masuk stasiun Pasuruan. Sekarang Ranggajati udah ganti rangkaian ya. Udah berganti stainless steel generation semenjak 11 Januari 2025. Kelas ekonomi dan eksekutif guys, mantep, udah mewah banget nih Ranggajati. Keren cuy. Pandalungan aja kalah nih, masih pakai stainless generasi pertama. Oke, pada pukul 18.20 terlambat 9 menit, kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Nah, ini dia kereta api Ranggajati ya di sebelah. BTW, aku udah pernah naik Ranggajati ini perdana menggunakan stainless steel generation dari Cirebon ke Probolinggo. Untuk videonya bisa teman-teman lihat di sini. Asli nyaman banget, dan akhirnya DAP 9 ada rangkaian baru lagi lur. Oke, ini dia eksekutif 1 yang aku naiki, K1018121 DPNU JAKK. Eksekutif dengan kapasitas 50 penumpang, dan dalam perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 9C. 9C merupakan kursi yang ada di pinggir gang ini ya, di sini. Tapi mumpung kursi 9D ini kosong, jadi aku melipir dulu ke pinggir jendela. Untuk fasilitasnya, di depan ada kantong belakang kursi dan kantong kertas untuk menyimpan sampah. Di bawah ada footrest yang dapat diatur ketinggiannya, bisa naik dan bisa turun seperti ini. Di samping ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh HP, botol, atau barang-barang kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet, ataupun barang elektronik yang berkapasitas rendah. Lalu di atas ada cantolan untuk mencantolkan tas kecil ataupun jaket. Di samping ada tirai, apabila kepanasan bisa ditutup. Tapi perjalanan kali ini perjalanan malam ya, jadi kita buka aja. Di atas ada lampu baca, berfungsi dengan baik, terang banget. Dan di atas juga ada rak bagasi untuk menyimpan tas ataupun koper. Di setiap ujung depan dan belakang terdapat TV untuk hiburan dan CCTV untuk keamanan. BTW, ini CCTV-nya ada di tengah ya, berbeda dari kereta penumpang pada umumnya. Biasanya kan ada di ujung depan dan belakang ya, tetapi ini di tengah. Mungkin biar semua penumpang kelihatan. Lalu kursinya seperti ini, standar seperti kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Terdapat meja lipat, bisa dibuka seperti ini. Meja lipatnya seperti ini, menurutku tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pas-pas aja untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop ataupun tablet. Oke, kita kembalikan lagi. Lalu di sini terdapat reclining seat, tinggal memencet tombol ini, kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Nah, ini dia perbandingannya jika kursi full di reclining dan tidak di reclining. Lumayan rebah ya, mantep banget cuy. Oke, kita kembalikan lagi. Ya, masih.
Oke, ini selepas Pasuruan, pramugara membagikan selimut ke penumpang. Nah, fasilitas selimut ini dikhususkan untuk kereta kelas eksekutif dan perjalanan malam ya. Jika naik eksekutif di perjalanan siang tidak akan dapat fasilitas selimut ini. Selimut ini hanya dipinjamkan saja ya, tidak boleh dibawa pulang. Kalau sudah tiba di tujuan, nanti pramugara atau pramugari akan mengambil selimut ini, atau kalau enggak bisa tinggalkan saja di kursi. Oke, pada pukul 18.36 terlambat 7 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bangil. Di sini kita bertemu dengan kereta api Tawangalun dari stasiun Malang tujuan ke Tapang Banyuwangi. Lokomotif Tawangalun sedang dilepas ya. Ini tidak ada di depan dan juga tidak ada di belakang karena lokomotif Tawangalun sedang diputar posisinya. Yang sebelumnya ada di ekonomi 1 akan dilangsir ke ekonomi 5 di sisi belakang. Dan juga lokomotifnya diputar di turntable agar posisinya SH ujung pendek. Nah, barusan kedengaran klakson 201 ya. Klaksonnya ada di jauh sana. Di sini kereta api Pandalungan berhenti selama 2 menit dan kayaknya nggak lama deh persiapan berangkat lagi. Oke, benar kan? Langsung berangkat 18.38. Berhenti cuma 2 menit guys. Eksekutif stainless generasi pertama. Toiletnya ada di satu sisi aja, toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria ditandai dengan warna biru dan wanita warna pink. Untuk toiletnya sih sama-sama menggunakan WC duduk ya, seperti ini. Standar, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Untuk fasilitasnya ada keran air berfungsi dengan baik, ada tisu, sampah, sabun, dan cermin. Mantap banget. Oke, pada pukul 18.58 terlambat 4 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Sidoarjo. Di Sidoarjo kita bersilang dengan kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Kota, Malang, Blitar. Ini dia kereta api Penataran. Penataran yang jam segini cuma mengakhiri perjalanan sampai stasiun Blitar aja. Nah, lokomotifnya ada di depan, ditarik lokomotif CC201. Entah nih yang berangkat duluan siapa, entah Penataran dulu atau Pandalungan. Soalnya Pandalungan ini udah terlambat guys, harusnya berangkat jam 19.56. Udah terlambat 4 menit. Oh, ternyata Penataran dulu yang berangkat guys. Oke, Pandalungan juga berangkat. Pada pukul 19.01 terlambat 5 menit, kereta api Pandalungan berangkat stasiun Sidoarjo. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Surabaya Gubeng. Oke, saat ini kereta api Pandalungan tertahan sinyal masuk stasiun Surabaya Gubeng. Menunggu suatu kereta api berangkat Surabaya Gubeng terlebih dahulu. Kereta api Bima guys.
Oke, pada pukul 19.26 terlambat 8 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, tadi saat masuk Surabaya Gubeng kita berpapasan dengan kereta api Bima sama-sama ke Jakarta. Nah, kereta api Pandalungan dan kereta api Bima itu lebih cepat kereta api Pandalungan ya waktu tempuhnya. Kereta api Pandalungan dari Surabaya ke Jakarta ditempuh selama 9 jam 5 menit, sedangkan Bima ditempuh selama 10 jam 25 menit. Hal itu bisa terjadi karena Pandalungan ini lewat jalur utara yang rutenya lebih pendek, jadi lebih cepat. Pandalungan nyampe Jakarta nanti jam 4:30, sedangkan Bima jam 5:45. Selisih 1 jam 15 menit guys. Lebih cepat Pandalungan, gokil kan? Padahal kalau dilihat harganya lebih murah Pandalungan loh dari Surabaya ke Jakarta ini. Oke, ini dia stasiun Surabaya Gubeng. Penumpang yang naik dari sini banyak teman-teman. Gak heran sih, soalnya dari Surabaya ke Jakarta ini menjadi kereta paling murah dan juga paling cepat. Sama seperti Sembrani nih waktu tempuhnya, bahkan lebih cepat dari Argo Semeru dan Bima guys. Kondisi eksekutif 1 selepas Surabaya Gubeng lumayan, ada beberapa yang keisi. Kita lihat nanti ya di Surabaya Pasar Turi pastinya akan lebih rame. Jam 19.29 berangkat Surabaya Gubeng. Datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang. Oke, pada pukul 19.41 terlambat 5 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tuh rame cuy. Untuk pintu keluar stasiun Surabaya Pasar. Nah, di sini juga rame. Sebelah kiri dari arah train besar. Dan yang ada di jalur 3 ada kereta api Dharma Wangsa yang baru aja datang dari Pasar Senen ke tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kereta api Dharma Wangsa ini tektok rangkaiannya ya, akan berangkat lagi dari Surabaya Pasar Turi jam 23.00 ke Pasar Senen. Yang berada di ruang tunggu kami. Oh, ini ada langsiran lok 206-1329, persiapan langsir rangkaian Dharma Wangsa. Sampai hari yang ketiga akan berhentikan di ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta kelas eksekutif dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir ada banyak. Yang terdekat malam ini ada kereta api Pandalungan, Sembrani, dan Argo Perumbanggrek. Nah, kereta api Pandalungan dan kereta api Sembrani itu berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi selisih 1 jam, tapi nanti tiba di Gambir selisih 15 menit teman-teman. Nah, sekarang aku berada di eksekutif 1 dan di depan eksekutif 1 ini ada kereta priority, kereta wisata guys. Kereta priority saat ini reguler di kereta api Pandalungan. Di Pandalungan ini setiap hari, lalu Brawijaya. Brawijaya itu khusus hari weekend saja, Jumat dan Minggu. Yang setiap hari cuma Pandalungan ini. Dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, mirip-mirip eksekutif. Tapi yang priority ini dapat fasilitas free makan dan snack ya selama perjalanan. Oke, lanjut berangkat. Oke, pada pukul 19.45, tepat waktu kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Pandalungan bisa tepat waktu karena di Surabaya Pasar Turi terdapat kantong waktu. Yang seharusnya berhenti 9 menit, ini tadi berhenti 5 menit aja. Dan seperti ini kondisi di dalam eksekutif 1 yang aku naiki. Kondisi penumpang sudah mulai ramai, dimulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Termasuk kursi di sampingku, itu ada orangnya. Oke, pada pukul 20.13 tepat waktu kereta api Pandalungan tiba di stasiun Lamongan. Stasiunnya ada di sisi sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada kereta api guys. Kereta api Blora Sura nih dari Surabaya Pasar Turi nih, tujuan Cepuh. Kita menyusul guys. Wah. Nah, ini dia kita menyusul guys, itu lokomotifnya.
berangkat stasiun Lamongan. Oke, saat ini kereta api Pandalungan melintas langsung stasiun Babat. Kereta api yang melintas langsung di stasiun Babat cuma kereta api kelas tinggi aja, macam Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Anjasmoro, dan Pandalungan yang aku naiki. Selain itu, kereta api Belambangan Express juga tidak berhenti di stasiun Babat, teman-teman. Wah, mantep banget. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Oke, pada pukul 21.01 terlambat 3 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan dari stasiun Lamongan ke Bojonegoro ini nggak berhenti di stasiun Babat ya, gokil juga. Berhenti di sini di jadwalnya cuma 3 menit ya. Akan berangkat jam 21.01. Karena ini udah terlambat, harusnya kita udah berangkat. Oke, pada pukul 21.03 terlambat 2 menit kereta api Pandalungan berangkat stasiun Bojonegoro. Dan lepas Bojonegoro ini aku coba ke kereta makan ya, mau beli makan nih, sekalian makan malam. Untuk letak kereta makan di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Ini di depanku eksekutif 4. Eksekutif 4 dan di sana langsung kereta makan. Kereta makannya menggunakan kereta makan stainless generasi pertama tahun 2018. Nah, di sini ada ruang kru, ruang untuk kondektor, pengumuman, ada ruang kru dan ada musola. Nah, ini musolanya lumayan luas, bisa muat 2 orang. Dan juga lengkap sudah ada sandal untuk berwudhu. Langsung aja kita masuk. Oke, ini dia kereta makan kereta api Pandalungan bernomor M101801. Di sini terdapat kursi dan meja yang dapat muat sekitar 15-20 penumpang. Lalu di depan ada pantry untuk menjual makan dan minum, dan di sini aku beli nasi ayam geprek dan air mineral. Ayam geprek ini harganya 44.000 dan air mineral 9.000. Kalau di total 53.000. Ayam geprek 44.000 guys. Kita coba lihat ya. Ada ayamnya beserta sambal yang lumayan banyak dan kelihatan pedas. Lalu ada timun, ada tahu isi, nasi, dan alat makan. Dan perlu diingat kalau di kereta makan tidak boleh lama-lama ya. Ini ada himbauan bahwasanya diharap untuk bergantian dengan orang lain. Jika kita selesai makan maka harus kembali ke kursi masing-masing. Karena kursi di kereta makan ini terbatas ya, dan harus bergantian. Nah, di bawah ini ada colokan, 4 colokan yang dapat digunakan untuk memecas HP, laptop, ataupun tablet. Tapi nggak boleh lama-lama di kereta makan ya.
Oke, pada pukul 23.03 kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Telah tiba di Semarang, guys. Jadi di kota Semarang ini ada 2 stasiun besar yang melayani naik turun penumpang kereta api jarak jauh, yaitu stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Kalau stasiun Semarang Tawang ini khusus kereta eksekutif atau kelas atas seperti kereta api Argo Muri, Argo Sindoro, Pandalungan, Argo Bromo Anggrek, dan lain sebagainya. Sedangkan Semarang Poncol khusus kereta ekonomi macam Kaligung, Erlangga. Seperti ini stasiun Semarang Tawang jam 11 malam. Tadi ada beberapa penumpang yang turun sih, lumayan. Dan di dalam kereta sudah dijadiin mode malam, jadi bawaannya pengen tidur. Kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Semarang Tawang sekitar 6 menit dan akan berangkat lagi jam 23.09. Di sini terjadi pergantian kru ya, pergantian masinis dan asisten masinis, dan juga pengisian air dalam toilet. Nah, ada petugas yang naik ke atas kereta mengisi air toilet supaya tidak habis. Dan di sebelah kanan kereta api Pandalungan ada rangkaian yang sedang istirahat nih. Ekonomi modif New Generation. Ini kereta makannya SMC, lalu eksekutif. Kayaknya ini rangkaian Menoreh atau Tawang Jaya Premium. Oke, pada pukul 23.09 tepat waktu kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, saat ini kereta api Pandalungan melintas di stasiun Semarang Poncol. Nah, di sebelah kanan kita terdapat rangkaian kereta api, dan di sebelah kiri ada kereta api Peti Kemas. Dan ada kereta api lagi tuh di sebelahnya, rangkaian Stainless New Generation. Di sebelah kanan ini kalau aku lihat rangkaiannya ekonomi New Image. Kayaknya rangkaian kereta api Kaligung yang sedang istirahat. Nah, setelah stasiun Semarang Tawang, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pekalongan. Tapi selepas Semarang Tawang, aku sempat ketiduran sebentar. Dan bangun-bangun ternyata udah sampai stasiun Tegal. Oke, pada pukul 00.52, awal 2 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Tegal. Stasiunnya ada di sisi sebelah kiri dan di sebelah kanan ada 2 gerbong nih. Ada 3 gerbong. 2 gerbong bagasi dan 1 gerbong angkutan pupuk. Ada beberapa gerbong barang di sini karena di dekat stasiun Tegal terdapat Balai Yasa Tegal. Balai Yasa tersebut khusus untuk melakukan perawatan gerbong barang seperti gerbong rica, gerbong pupuk, gerbong datar, dan lain sebagainya. Nah, Balai Yasa tersebut ada di sana. Nah, ini dia di sisi sebelah kiri setelah berangkat stasiun Tegal. Terdapat Balai Yasa Tegal, tempat untuk perawatan semua gerbong barang di Pulau Jawa. Tempat perbaikannya gerbong barang seperti gerbong rica, gerbong datar, gerbong BBM Pertamina, gerbong pupuk, dan lain sebagainya. Nah, setelah stasiun Tegal ini aku lanjut tidur ya, karena udah tengah malam banget. Di dalam kereta lampunya redup dan banyak penumpang tidur. Jadi aku kebawa tidur juga nih. Dan bangun-bangun tiba di stasiun Cirebon. Oke, pada pukul 01.46 terlambat 4 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cirebon. Dan ini di sisi sebelah kiri kereta api Pandalungan. Di sebelah sana ada beberapa eksekutif, bekas eksekutif kereta api Ranggajati. Kereta api Ranggajati kan baru-baru ini ganti rangkaian ya, menggunakan Stainless New Generation, dan ini bekasnya. Dan di sebelah sana ada langsir rangkaian, kayaknya langsir rangkaian Gunung Jati nih, karena rangkaian Gunung Jati itu menginap di Cirebon memang. Di stasiun Cirebon juga terjadi pembongkaran muatan paketan di gerbong bagasi ya. Nah, itu dia, lumayan banyak. Dan di sini sinyal udah hijau, persiapan berangkat kembali kereta api Pandalungan. Nah, kereta api Pandalungan setelah stasiun Cirebon ini gak banyak pemberhentiannya. Pemberhentian selanjutnya langsung stasiun Karawang. Nah, karena tidak banyak pemberhentiannya, setelah Cirebon aku lanjut tidur lagi.
Bangun-bangun udah sampai stasiun Jatinegara, melewatkan pemberhentian di stasiun Karawang dan stasiun Cikarang. Palingan saya sempat bangun sebentar ketika melintas di stasiun Cikampek. Nah ini dia videonya ketika melintas di stasiun Cikampek. Terlihat di sebelah ada rangkaian kereta api lokal Walahar atau lokal Jatiluhur dengan rute dari stasiun Cikampek ke stasiun Cikarang. Oke, pada pukul 4.51 terlambat 39 menit. Ternyata terlambatnya lumayan banyak ya, 40 menit guys. Kalau tiba di stasiun Jatinegara. Stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di atas kereta. Kedatangan perjalanan Anda. Terima kasih telah menggunakan. Oke, pada pukul 5.05 terlambat 35 menit. Kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Gambir tujuan akhir. Entah kenapa ya kok bisa terlambat 35 menit. Karena tadi selama perjalanan aku kebanyakan tidur, teman-teman. Kereta api Pandalungan masuk di jalur 3 stasiun Gambir dan langsung disambut oleh pemandangan Monas di sisi sebelah kiri. Sekarang jam 5.09. Ini di belakangnya padahal banyak kereta api jarak jauh lagi deh. Belakangnya Pandalungan ini selisih 15 menit ada Sembrani. 15 menit ke belakang lagi ada Argo Bromo Anggrek. Harusnya Sembrani tiba di sini jam 4.45 dan Argo Bromo Anggrek jam 5.00. Entah ini terlambat semua kayaknya ini. Malah Pandalungan ini pakai jadwalnya Argo Bromo Anggrek saat tiba di Gambir, guys. Oke, sinyal udah hijau. Persiapan berangkat kirim rangkaian Pandalungan ke Jakarta Kota. Oke, ini dia rangkaian kereta api Pandalungan diberangkatkan stasiun Gambir menuju stasiun Jakarta Kota. Jadi untuk rangkaian Pandalungan ini simpan rangkaiannya di Depo Jakarta Kota ya. Dan rangkaian Pandalungan ini juga digunakan kereta api Parahyangan dari stasiun Gambir ke stasiun Bandung. KA 138 Parahyangan rangkaian Idel Pandalungan berangkat dari Gambir jam 9.15, tiba di Bandung jam 12.18. Dan kembali menjadi KA 137 Parahyangan berangkat Bandung jam 13.05, tiba di stasiun Gambir jam 16.05. Lanjut istirahat di Jakarta Kota dan akan berangkat lagi menjadi Pandalungan ke Jember berangkat dari Gambir jam 19.55. Jadi rangkaian Pandalungan ini istirahatnya tidak terlalu banyak ya, karena waktu istirahat sesungguhnya itu digunakan Parahyangan ke Bandung. Dan itu tadi perjalananku naik kereta api Pandalungan dari Probolinggo ke stasiun Gambir. Keretanya nyaman, guncangan tidak terlalu kemelodak, halus, dan kekedapan suara juga mantep. Oke, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.